Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Video kali ini merupakan video bagian kedua yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Panduan Memulai Google Classroom bagian 1. Kami menyarankan bagi rekan-rekan yang belum menyaksikan atau menonton video bagian 1, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tidak gagal paham sebelum kita akan melanjutkan ke bagian kedua. Pada bagian pertama, kita sudah membahas tentang topik bagaimana awal kita akan membuka kelas atau membuat sebuah kelas. Kemudian kita sudah berikan panduan bagaimana caranya siswa dapat bergabung ke dalam kelas. Kemudian materi tentang caranya membuat presensi atau daftar hadir dan bagaimana caranya siswa mengisi daftar hadir. Untuk pertemuan kedua ini tentunya sebagaimana janji saya kemarin bahwa kita akan membahas tentang lanjutannya, bagaimana caranya seorang guru memberikan atau menyampaikan materi kepada peserta didik atau siswa untuk dipelajari ya, sebelum nantinya akan diberikan berupa tugas ujian hariankah namanya ataupun pelaksanaan tugas-tugas lainnya. Untuk itu saya sudah kembali login ke 3 akun. Akun 1 akun sebagai guru, akun 2 sebagai siswa, dan akun yang ketiga juga sebagai siswa yang kedua. Baik, kita konsentrasi. Ini adalah tampilan beranda ataupun forum di tampilan guru yang kemarin sudah kita coba praktekkan ini sampai membuat topik presensi daftar hadir. Selanjutnya kita akan mencoba tutorial bagaimana caranya kita memberikan materi kepada peserta didik. Kita masuk ke bagian tab tugas kelas. Baik, kita langsung memilih buat. Sama seperti halnya dengan yang pertama, di saat kita akan membuat presensi, kita harus terlebih dahulu membuat topik ya, supaya ada pilah-pilah. Ini topik ini seakan-akan seperti folder, sehingga nanti presensi ini bisa berisi presensi hari pertama, bisa berisi presensi hari-hari berikutnya. Begitu juga dengan pembuatan materi ini, kita bisa membuat topiknya terlebih dahulu dengan judul materi. Kita tambahkan, maka di dalam folder atau topik materi inilah nanti kita akan membuat isinya, yaitu berupa materi-materi, tentu berupa materi bagian pertemuan 1, pertemuan 2, dan seterusnya. Oke, kalau sudah terbuat topik materi, kita akan langsung lagi masuk ke menu buat, kemudian kita pilih materi, judul kita ketik materi pertemuan 1. Deskripsi silakan kita tambahkan. Silakan para siswa mempelajari materi di bawah ini. Materi yang akan disampaikan kepada siswa itu bisa berupa file dokumen atau MS Word, bisa juga berupa file PDF, bisa juga berupa file Excel, bisa juga berupa file PowerPoint, atau apapun jenis file yang sudah kita siapkan di dalam komputer kita ataupun yang sudah kita simpan di dalam Google Drive kita, maka bisa kita sajikan. Pertama, kita akan mencoba menambahkan file materi kita itu dengan cara mengklik Google Drive. Di saat kita memilih pengambilan file ke dalam Google Drive, kita harus memastikan dulu bahwa kita terlebih dahulu di Google Drive ya, terlebih dahulu sudah pernah mengupload file-file yang ada di dalam komputer untuk kita simpan ke dalam Google Drive. Ini adalah naskah yang tersimpan di dalam komputer saya. Dan kalau kita sudah sebelumnya memasukkan ke dalam Google Drive seperti ini, maka kita bisa memilih file yang ada di dalam Google Drive ini tadi. Ini contoh, saya kembali ke kelas. Maka ini file-file yang sudah ada di dalam Google Drive, maka saya tinggal pilih di sini, saya tambahkan. Maka masuk di sini ya. Adapun link kedua, ini berupa link di mana kita dapat menempelkan link-link tertentu yang mencantumkan tentang pembahasan materi. Contohnya kalau kita punya blog pribadi, ataupun mungkin di media sosial lainnya, ataupun mungkin di link koran ataupun TV, kita bisa linkkan di sini. Contoh ya, saya sudah browser mencari apa itu bahasa
alamat Wikipedia. Maka alamat Wikipedia ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita tambahkan link, maka dia akan masuk ke sini ya. Sehingga nanti siswa selain membaca ataupun menelaah materi yang berupa file MS Word ini, dia bisa juga mengklik ini yang sudah kita khususkan untuk dia membuka website tertentu yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengambil file yang masih tersimpan di komputer kita. Kita tinggal pilih. Kemudian misalnya saya ambil yang pengertian puisi yang PDF ya. Ini tadi kan Word yang sudah saya masukkan ke Google Drive. Sedangkan ini adalah file lain misalnya dalam bentuk PDF. Saya open. Dia akan memproses untuk mendownload terlebih dahulu. Kalau sudah, kita upload. Kemudian dia akan masuk ke bawah. Dan yang keempat adalah link YouTube atau link-link video. Kita bisa menambahkan URL video di sini. Contohnya saya sudah membuka satu contoh video. Tentunya video ini hanya contoh. Kita dapat mengambil video yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kalau ini kan saya mengambil video saya yang berjudul 15 shortcut super rahasia bekerja cepat di MS Word. Contohnya saja ini adalah link yang kaitannya dengan materi pembelajaran 1. Maka kita copy saja ini. Kemudian kita kembali ke halaman kelas kita paste di sini di URL ya. Kemudian kita akan langsung nampak videonya ini, lalu kita tambahkan. Maka otomatis akan ada 4 ya jenis materi yang akan kita sajikan kepada peserta didik, di mana arahannya adalah mereka mempelajari, mereka menelaah isi materi ini. Selanjutnya, sebelum kita memposting ini untuk siap ditampilkan kepada peserta didik, maka kita pastikan lihat terlebih dahulu di posisi untuk ini memang betul-betul untuk kelas ini ya, sudah tercantreng untuk kelas A1. Karena kita bisa juga membaginya di kelas-kelas yang lain kalau kita punya kelas yang lain. Kemudian kita pastikan siswa semuanya terchecklist ya. Semua siswa terchecklist. Artinya semua siswa akan membaca dan menerima materi ini. Kemudian pastikan kita memilih di topik mana. Supaya jelas, nanti pertemuan 1 ini kita simpan ke dalam topik atau folder materi. Supaya dia tidak terpisah-pisah ya. Kita klik materi. Selanjutnya kita langsung posting. Kalau di sini kita akan menjadwalkan juga bisa sebagaimana absensi presensi semalam ya. Kita bisa jadwalkan ini untuk besok misalnya. Artinya materi ini kita siapkan malam hari. Kemudian akan tampilnya di layar kelas para siswa itu besok harinya. Kalau sekarang saya buat misalnya tanggal 19 jam 8 malam ini saya buat, maka saya ingin tampilnya materi ini besoknya tanggal 20. Kita tinggal pilih tanggal 20, kita tentukan jam berapa akan muncul. Maka di saat kita pilih tampilkan, nanti dia belum tampil, ke siswa belum tampil, sampai besok jam 8 pagi baru akan muncul. Oke, karena kita akan mencoba terlebih dahulu, kita langsung posting saja tanpa mengatur jadwal. Posting. Nah, kita akan nampak pertemuan 1 dalam materi. Nah, setelah ini kita coba berpindah ke akun siswa ya. Ini siswa pertama. Kita akan lihat dia belum melihat apa-apa karena kita belum merefresh ya. Kita refresh dulu ini. Coba refresh. Maka di halaman beranda, siswa bisa melihat bahwa Abu Bakar, guru, memposting materi baru pertemuan 1. Atau dia bisa lihat di sini juga nampak tugasnya, kelasnya. Dia akan nampak di sini ada pertemuan 1 ini. Tapi di sini tentu sebagai indikator awal, sebagai beranda, setiap ada yang baru dia akan muncul di sini lebih baik lagi. Dan sebagaimana saya katakan kemarin, begitu pentingnya kita login melalui email. Ini akan ada di email. Coba saya buka emailnya dulu ya. Email yang atas nama siswa pertama, saya buka. Maka di sini akan langsung muncul baru bahwa ada materi baru pertemuan 1 yang baru saja diposting oleh Abu Bakar.
Nah, jadi ini pentingnya kita menyarankan agar para siswa atau kita login melalui email. Oke, saya tutup dulu ya. Nah, begitu siswa melihat ada postingan baru tentang materi, dia klik di sini. Kemudian siswa akan langsung melihat. Ini posisi di siswa 1 ya. Silakan para siswa mempelajari materi di bawah ini. Kita lihat di siswa 2. Dia juga mengklik postingan ini. Saya scroll dulu. Postingan baru. Kita tunggu sebentar. Nah, ini di tampilan siswa 2. Ini tampilan siswa 1. Maka sang siswa bisa saja langsung memilih ya, mengklik ini untuk melihat isi materi yang disampaikan. Nah, seperti ini. Dia back kembali. Kemudian dia klik yang ini. Dia back kembali. Dia klik yang ini. Otomatis akan membuka layar baru tentang website Wikipedia. Dia akan membaca ini. Jika selesai dia tutup. Kemudian dia mencoba membuka ini. Ya, dia akan langsung diarahkan untuk menonton video yang di-share oleh para guru. Kemudian kalau selesai dia akan back ke belakang. Nah, ini dari sisi siswa langsung dapat membaca ataupun melihat apa materi yang disampaikan. Begitu juga tentunya dengan para siswa ataupun siswa kedua dan siswa-siswa lainnya. Oke ya, saya rasa sudah cukup ini untuk cara menambahkan materi kepada para siswa. Dan ini terus berkelanjutan akan ada di sini. Contoh lainnya ketika seorang guru besok harinya ingin membuat materi lagi, dia tinggal buat, masukkan materi, kemudian dibuat di sini pertemuan 2. Kemudian dia sampaikan juga bahasa silakan pelajari. Kemudian dia tambahkan lagi contohnya di sini. Saya ambil file yang lain ya. Maka di dalam folder atau topik materi tadi sudah ada dua file ya, 2 pertemuan. Di sini nampak, di sini diposting jam 2. Yang pertama ya, diposting jam 1.54, yang ini diposting jam 2. Tentu dari judul ini sudah tahu bahwa ini pertemuan kedua. Mungkin ini besoknya atau 3 hari berikutnya, sesuai jadwal para guru untuk mengajar di mata pelajarannya di hari apa. Tentunya juga di sisi siswa juga akan melihat ya. Ini saya back dulu ke belakang. Dia sudah nampak langsung nih. Materi 1 yang tadi, ini materi 2. Dia klik di sini, akan nampak ada 1 materi yang diberikan oleh guru. Oke, saya rasa paham ya. Ini konsep bagaimana caranya memberikan materi. Kita masuk pada bagaimana caranya memberikan penugasan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memberikan tugas ya kepada peserta didik setelah kita menyajikan materi sebanyak 1 kali. Kita anggap saja mungkin setelah kita memberi materi pertemuan pertama, kita anggap saja setelah kita memposting pertemuan pertama, kita langsung ingin mengambil nilai sehingga kita menyiapkan materi berupa kuiskah namanya ataupun ujian harian. Tentu caranya sama, kita pindah tab tugas kelas. Kemudian kita membuat lagi topiknya. Kita buat di sini contohnya penilaian. Topiknya topik penilaian. Kita tambahkan. Oke, masih kosong. Selanjutnya kita pilih buat. Lalu untuk tugas ini atau istilahnya penilaian ada 2 jenis ya. Ada tugas saja, ada tugas kuis. Apa bedanya? Kalau tugas ini dapat kita pilih dengan cara mengklik, lalu kita pilih tugas-tugas yang mungkin pernah kita buat. Baik itu berupa Google Form yang pernah kita buat, disimpan di Google Drive, sama seperti tadi, bisa. Lalu kalau misalnya kita menggunakan kuis, dipilih yang kuis, pertanyaan kuis, maka otomatis kita akan diarahkan pada pembuatan blank quiz ya. Format Google Form-nya langsung ada di sini. Nah, ini langsung kita coba klik di sini. Nah, kita akan membuat kuis kosong. Kuis kosong. Padahal biasanya kita sudah punya lembar-lembar tugas ya. Kita sudah punya lembar-lembar
ujian-ujian yang sudah kita buat sebelumnya, maka kita tinggal memilih ya, tinggal memilih. Kalau di sini kebetulan ini sudah otomatis terconteng dan teratur nih ya, sudah terconteng dan teratur bahwa form Google Form ini dianggap sebagai kuis. Nah, ini kembali pada materi bagaimana cara membuat ujian online menggunakan Google Form ya. Jadi saya tutup dulu. Saya ulangi bahwa kalau kita memilih ya, ini saya tutup ya. Kalau kita memilih buat tugas itu menggunakan file-file yang sudah ada sebelumnya, maka kita cukup memilih tugas di sini. Atau jika kita ingin membuat kuis singkat ya, kuis singkat dan kuis itu baru saja terpikir oleh kita untuk kita buat, maka kita boleh memilih di sini. Tapi konsepnya sama saja, bahwa kalau kita mulai di sini disediakan langsung formulir Google Form kuisnya ada di sini. Sebenarnya kita bisa juga menambah sendiri, sama ini. Ini kita hapus, kita nggak pakai, tambah sendiri, sama. Ini link ini sama ini, misalnya. Cuman ini otomatis tadi lembar kuis kosongnya sudah ada, tinggal kita buat. Tapi hakikatnya ketika kita memang sudah punya sebelumnya, maka kita tinggal pilih tugas. Kita beri di sini seperti biasa tugas pertemuan 1 ya. Nah, ini petunjuk. Silakan menjawab tugas di bawah. Lalu kita tinggal mengambil saja materi yang ada di Google Drive. Contohnya, ini contoh file Google Form yang sudah kita siapkan. Saya pilih saja. Ya, masuk ke sini soal bahasa Indonesia pertemuan 1. Apakah cukup 1? Terserah kita. Kita bisa menambahkan. Contohnya seperti tadi, kita menambahkan link YouTube juga. Kita menambahkan link YouTube juga. Kita tambahkan. Lalu kita di sini kita pertegas. Kita pertegas di bagian petunjuk nomor 1. Silakan menjawab soal bahasa Indonesia pertemuan 1 maksudnya. Yang kedua, silakan buat resume dari video di bawah. Nah, jadi anak siswa kita minta setelah dia menonton, dia membuat resume ya, apa saja sisi positif dan negatif misalnya gitu dari tampilan video yang disajikan. Oke. Maka kembali kita cek di sini ya. Kita cek di sini. Ini ada beberapa poin yang sudah diinginkan, ada 100 nilai karena memang ini ada penilaian. Pastikan dengan waktu, mungkin kalau kita mau batasi dia, kalau tidak kita tidak beri batas waktu. Pastikan kita lihat di kondisi topik ya. Topik kita masukkan ke dalam penilaian. Kemudian kita langsung tugaskan. Coba kita tugaskan. Nah, sekarang sudah selesai tugas pertemuan 1 yang sudah kita buat. Mari kita lihat di sisi siswa. Kita refresh dulu. Siswa akan melihat bahwa sang guru telah memberikan tugas pertemuan 1. Ini tugas pertemuan 1. Di sini juga harusnya juga ada. Kita tampilkan perubahannya ya. Guru memposting tugas pertemuan 1. Kita beralih ke siswa yang pertama. Dia akan buka. Nah, kemudian dia akan lihat di sini. Maka dua soal ini otomatis dapat dilihat oleh siswa. Maka siswa bisa menjawab ini ya langsung ya. Dia klik di sini. Dia jawab. Nah, contoh dia ketik di sini namanya Nurul Aini. Kemudian dia pilih kelas 10 A1. Kemudian berikutnya dia akan menjawab soal. Ayah dari ibu disebut. Nah, kita anggap saja nih jawabannya asal-asal ya. Nenek ya. Kemudian yang kedua, jumlah hari dalam seminggu, anggap saja dia ada yang benar. Kemudian ini semua nilainya 2 poin ya. Kemudian ilmu yang belajar di seni bahasa disebut, oke, anggap saja dia menjawab seni bahasa, kita kirim. Nah, ini kalau siswa kita izinkan untuk melihat skor, maka dia bisa melihat skor. Dia bisa melihat poin totalnya 4 dari 6. Artinya ada soal yang dia jawab salah ya, ini nenek.
dia jawab salah. Kemudian ini jawab benar. Lalu dalam sisi Google Form ini sendiri, ini terserah para guru ya, apakah dia ingin menampilkan jawaban benar di sini. Itu ada dalam pengaturan pembuatan soal Google Form. Intinya siswa sudah menjawab dan kita pilih untuk tidak mengulangi. Nah, dalam pembuatan soal itu kita bisa buat bahwa siswa tidak bisa mengulangi atau hanya memberikan satu kali jawaban. Oke, siswa tutup di sini. Kemudian, oke, ini ada pembuka tugas, ini bukan untuk siswa ya, ini untuk saya ini, untuk sebagai guru. Ini karena kita membuka di link yang sama, artinya kita bisa membuat akses untuk melihat langsung. Tapi kita abaikan saja. Ini kalau dari sisi siswa sebenarnya tidak ada ini, tidak ada ini. Oke, kemudian kita akan tutup ini, tutup. Anggap saja siswa sudah menjawab. Kemudian siswa yang kedua juga ingin menjawab. Dia lakukan di sini. Kemudian dia jawab Zarul kelas 10. Berikutnya dia jawab di sini ilmu yang pernah belajar. Ini juga soalnya sudah kita shuffle ya. Sudah kita acak. Ini muncul di soal yang siswa kedua tidak sama urutannya ya. Ini dia jawab seni bahasa. Dia jawab ini kakek. Ini kita anggap saja Zarul menjawab benar semua ya. Oke, langsung dia kirim. Maka ketika dia lihat skornya, betul semua ya, betul semua. Oke, dia close, kemudian ia close juga. Maka sekarang kita kembali ke kelas guru. Bagaimana hasilnya ya? Kita refresh dulu. Oke, selanjutnya guru akan membuka tugas pertemuan 1 ini. Lalu kalau dilihat begini, maka guru langsung dapat membaca, melihat bahwa sudah 2 siswa menjawab. Kita lihat tugasnya. Nah, inilah hasil dari jawaban siswa ya, jawaban siswa tadi. Oke, ini yang dijawab siswa baru soal yang pertama. Bagaimana guru mau melihat hasil jawabannya? Dia tinggal mengklik soal bahasa Indonesia ini tadi. Akan terbuka di sini. Karena dia sebagai guru, maka dia bisa mengklik edit ini untuk melihat hasil ya. Nah, di sini ada respon. Ya, responnya ada 2. Kita buka di sini. Kemudian pindah ke individual. Nah, kita bisa lihat bahwa hasilnya dapat dibaca dari siswa pertama, dari 2 siswa. Siswa pertama namanya Nurul Aini. Ya, kita lihat di sini ada 4 dari 6 poin ya. Kemudian siswa kedua 6 dari 6 poin. Ini dari sisi guru untuk melihat berapa nilai siswa. Kemudian kalau dia ingin mendapatkan rekapnya, tentu dia akan membuka file Excel yang dijadikan sebagai laporan ke guru ya. Dia buat di sini, langsung dibuka Excel. Nah, disinilah nampak nilai dari siswa tersebut menjawab 4 dari 6, 6 dari 6 ya. Ini report ataupun laporan untuk guru ketika dia akan menilai Google Form-nya tadi. Oke, saya tutup dulu. Ini saya tutup dulu. Ya, kembali ke sini bahwa ini baru tugas yang pertama tentang soal bahasa Indonesia 1. Sedangkan soal yang kedua yang ditugaskan menelaah video tadi belum ada yang menjawab ya, ditugaskan belum ada yang menjawab. Nah, kita kembali lagi ke sisi siswa. Dia buka lagi tugasnya tadi. Oke, kembali kepada video yang ditugaskan. Video ini kan tadi disuruh untuk meresume videonya. Setelah dia menonton videonya, siswa ini bisa membuat rekapan atau resumenya. Caranya dia tinggal buat di sini. Kalau dia sudah punya filenya, dia tinggal upload ya. Jika tidak, dia tinggal buat di sini. Ini kalau ada file yang sudah dibuat di Word, dia tinggal upload di sini, cari filenya. Ya, seperti ini, tinggal seperti tadi. Tapi jika tidak pun, dia tinggal buat ringkasannya saja di sini di dokumen. Nah, siswanya bisa langsung menulis resume di sini. Resume video. Bla 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 dan sebagainya. Kalau sudah, dia tutup. Kemudian ini langsung dibagikan, diserahkan ya, diserahkan ke guru. Serahkan. Kita kembali ke sisi guru.
dalam kasus ini kita anggap peserta kedua, siswa kedua belum menyelesaikan tugasnya, ya. Artinya dia belum menjawab tugas yang kedua ini. Kita lihat dari sisi guru. Kita refresh. Kita tarik ke bawah. Nah, Nurul Aini sudah menjawab. Di sini lihat ada diserahkan. Maka kalau guru mau melihat, dia klik di sini, nampak hasil jawabannya berupa file yang tadi dibuka, ya. Ya, ditutupkan ini aja. Tutup. Nah, ini langsung nampak hasil resume yang dibuat oleh siswa pertama. Maka kalau dia lihat sudah oke, maka guru boleh langsung mengasih nilai di sini. Mengasih nilai di sini. Oh, ini mantap nih resumenya. Oke lah, 80 deh. 80. Kemudian ditambah di sini. Sudah bagus. Ini posting dulu ya. Sudah bagusnya dikembalikan dulu. Diketik dulu di sini supaya muncul tulisannya. Kemudian dikembalikan ke siswa. Kembalikan. Kemudian ditutup. Secara tidak langsung kita lihat di sini sudah muncul ya nilai. Nah, nilai di sini sudah muncul bahwa dari 80 dari 100 nilai poin. Sedangkan ini masih kosong ya. Sedangkan ini masih kosong karena memang belum mengerjakan soalnya. Jadi belum perlu dibuat nilai. Selanjutnya kita contohkan lagi. Ternyata siswa kedua juga membuat jawaban ya, menjawab soal ini. Seperti tadi, saya cepatkan saja. Dia hanya menjawab mantap. Oke. Dia langsung tutup. Jika sudah, dia langsung serahkan. Kita lihat dari sisi guru. Sekarang Nurul Aini juga sudah ini sudah dinilai ya, sudah dinilai. Ini sudah barusan diserahkan. Serahkan. Guru melihat di sini. Oke, sudah nampak begini. Guru belum langsung memberi nilai, belum langsung mengomentari. Biarkan saja. Dia tutup. Di sini guru mau memberi nilai. Dia tinggal klik di sini. Boleh ditambahkan sini. Ternyata nilainya lebih rendah, misalnya 65. Nah, setelah itu di sini otomatis hidup ya. Kembalikannya ada di sini. Kembalikan. Baru kasih pesan di sini. Tingkatkan. Oke, sekarang sudah dapat. Ini komentar yang diberikan oleh siswa tadi. Tingkatkan untuk yang 65 ya. Kalau yang 80, ini tadi yang 80. Ya, sudah bagus komentarnya. Jadi sama. Boleh memberikan komentar pada saat naskah dibuka atau memberi komentar saat dikembalikan di ruang kelas guru. Oke, cukup mudah ya memberikan tugas. Dalam hal ini guru bisa memberikan tugas dalam hal boleh saja berupa Google Form, bisa juga berupa menelaah daripada sebuah video yang dikirimkan oleh guru. Terakhir dari sisi guru bisa langsung melihat rekapnya ya di posisi tab nilai. Tab nilai, guru bisa akan melihat ya ini dari seluruh siswa yang ada. Nilai Nurul Aini 80 pada pertemuan pertama tentunya ini. Kemudian presensi pertemuan daftar hadirnya, ini hadir semua. Nurul Aini nilainya 65. Dan begitu juga apabila ada tugas-tugas yang lain nanti di sini akan muncul semua dari rekapan nilai yang ini hanya bisa dilihat oleh seorang guru dari sisi guru. Baik Bapak Ibu, semoga video yang kedua ini video tentang panduan memulai Google Classroom ya, bagian kedua dapat juga dipahami. Dapat juga video ini tentunya di-share ke siswa-siswa yang menjadi siswa Bapak Ibu supaya konsep yang dipahami oleh guru, bagaimana cara menilai, dipahami juga oleh siswa, bagaimana cara mereka melihat hasil pengembalian nilai dari guru sehingga sama-sama memahaminya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.